Ia duduk di ruang tunggu klinik kandungan modern di kawasan elit Seoul dengan ekspresi gelisah. Di samping Nyonya Kang duduk kaku sambil memegang map medis dan tas besar berisi vitamin dan buku panduan ibu hamil. Omoni, kita bisa tidak jangan pakai herbal dari Jeju itu. Kemarin aku mimpi bayi kami lahir dengan tanduk sapi di kepalanya. Ucap Ian gelisah sembari berbisik pelan. Itu artinya kuat. Di zaman kerajaan, anak bertanduk dianggap pembawa berkah. Itu adalah mimpi dengan hati yang bagus, balas Nyonya Kang. Ian mendesah pelan dan bersandar pada kursi. Aku rindu pada Jusi, dia pasti juga stres sendirian di rumah. Karena saat hendak berangkat ke klinik tadi, Taehyung baru pulang dari rumah sakit. Ia ingin ikut pergi ke klinik, tapi Nyonya Kang bilang untuk menunggu di rumah saja sembari beristirahat. Dia lebih stres saat Kong mulai mengidam jam 3 pagi dan minta sopir organik dari Pulau Namhe. Aku mau kalian bersikap dewasa, maka dari itu aku yang mendampingimu periksa kandungan hari ini. Tiba-tiba seorang suster wanita muda memanggil nama Kim Hye-en. Mereka masuk ke ruang pemeriksaan beberapa menit kemudian. Yang sudah berbaring di ranjang diperiksa dengan alat USG. Dr. Wang tersenyum lembut sembari menggerakkan alat USG di atas permukaan perut Hye-en yang sudah tampak sedikit menguncit. Usia kandungan sudah 10 minggu, janinnya sehat dan detak jantung keduanya kuat. Mau lihat? Keduanya, Dok, seru Hye-en dan Nyonya Kang hampir bersamaan. Iya benar, ini gambaran kembar. Ada 2 kantong di sini. Kamu bisa melihatnya, balas Dr. Huang masih dengan senyum ramah. Kedua mata Hye-en tampak berkaca-kaca saat menatap layar. Itu bayi kami. Iya benar, masih kecil tapi sangat aktif. Nyonya Kang ikut memperhatikan layar USG dengan sesama dan secara perlahan mulai tersentuh. 2 cucu pertamaku. Lihat Omoni, mereka ngambang lucu. Mirip seperti Jusi waktu ketakutan, seru Hye-en dengan tawa riangan. Dr. Huang terus tertawa. Lucu ya, tapi pastikan anak Kim makan cukup dan bergizi. Istirahat dengan baik dan hindari stres. Stres hidup berdampingan dengan seorang apa yang posesif masih aman terkendali kok. Pasien mencoba mengingat dengan baik semua nasihat yang diberikan oleh Dr. Huang. Di dalam mobil setelah meninggalkan klinik, suasana sudah sedikit mencair. Nyonya Kang diam-diam mencuri pandang pada Ian yang sedang melihat hasil USG sambil tersenyum sendiri. Kau benar-benar mencintai putraku ya? Tanya Nyonya Kang pelan tanpa melihat ke arah Ian. Ian tersentak kaget lalu tersenyum lembut. Sangat, aku juga tidak tahu kenapa. Tapi meskipun dia menyebalkan, terkadang bersikap kaku dan sering marah melihat caraku berpakaian, aku bersama saat bersama dengan Acusi. Nyonya Kang menghela nafas pelan. Taehyung memang keras kepala, tapi dia baik, dan kalau hubungan kalian ini serius, aku akan mencoba untuk menyesuaikan diri. Senyumnya segera mengembang. Ia melihat keluar jendela mobil dengan mata bersinar. Dunia mungkin belum menerima mereka sepenuhnya, tapi satu demi satu hati mulai terbuka. Taehyung sedang sibuk di dapur mengenakan jelamet berwarna pastel dengan tulisan Acusi Chef yang tampak sedikit terlalu kekecil di badannya. Ia sedang memasak sup rumput laut dan memanggang roti bawang. Di atas meja makan terlihat lilin kecil menyala, wine diganti dengan jus kelima, dan ada satu kartu kecil dengan tulisan tangan untuk istri muda yang terlalu sering membuat jantung Acusi hampir copot. Harus lebih asin sedikit, dia suka yang kuat rasanya, persis seperti mulutnya. Gumam Taehyung bicara sendiri setelah mengecek rasa supnya. Pintu depan terbuka. Ian masuk ke dalam masih mengenakan jaket tebal dan membawa tas berisi hasil USG. Begitu melihat suasana dapur, ia tertegun. Apa-apaan ini? Acusi menyiapkan candlelight dinner. Ini benar rumah kita kan, bukan set drama, serunya sembari melangkah pelan.
Taehyung berbalik dan tampak sedikit gugup. Hanya ingin kau merasakan makan enak setelah pulang dari perisa kandungan. Ian tiba-tiba mendekat dan memeluk pinggang Taehyung dari belakang. Apa Ajusi tahu aku menangis terharu saat melihat dua calon anak kita bergerak-gerak lucu. Aku langsung membayangkan mereka lari-lari memakai jas putih sambil marah-marah pada pasien. Taehyung terdiam sejenak. Mereka? Iya Ajusi, calon anak kita ada dua. Mereka kembar. Taehyung mengambil alih hasil USG yang Ian bawa dan memeriksanya. Dr. USG menunjukkan ada dua kantong yang membuat Taehyung tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya yang kemudian berubah menjadi rasa haru. Kalau mereka mirip sepertimu, mereka akan lari-lari di dalam rumah sakit dengan memakai rok mini dan mengecahi para suster juga pasien. Ucap Taehyung dengan senyum mengembang sempurna. Itu bukan mengecahi, itu sosialisasi. Tapi terima kasih Ajusi. Ajusi yang memasak ini semua, tanya Ian antusias sambil duduk di kursi meja makan. Iya, memasak dan menyiapkan ini semua jauh lebih gampang daripada kau yang minta daging besar rebus saat jam 3 pagi. Balas Taehyung. Belum tentu, bisa jadi malam ini aku baru mengidam ingin makan daging rusa. Tanggap Ian dengan senyum cair. Taehyung menggelengkan kepala sambil menuang sup. Mereka makan dengan perlahan. Ian sesekali menatap Taehyung lama lalu menggenggam tangannya di atas meja. Ajusi, kau yakin mereka denganku tidak membuatmu merasa menyesal? Tanya Ian penasaran. Taehyung balas memandang sains di dalam. Kalau aku tidak menikah denganmu, mungkin aku masih di rumah sendirian, ditemani memori mantan yang hamil anak orang lain. Jadi tidak, aku tidak merasa menyesal. Aku cinta pada Ajusi, kemudian mengakui. Taehyung tersenyum kaku lalu mengalihkan pandangan. Iya, makan dulu supnya. Ajusi tidak menjawab balik, tanya Ian menggoda. Bukan seperti itu, aku sedang menahan diri untuk tidak. Sekarang, karena kalau itu terjadi, dinner ini akan gagal. Mulai besok, 3 kali ya, karena tubuhku. Sekarang ada 3 orang yang perlu diberikan cinta dan kasih sayang, ucap Ian dengan senyum puas. Taehyung tak bisa berhenti melihat foto USG di atas meja makan. Aku masih tidak percaya ada dua makhluk kecil di dalam perutmu yang terbentuk setengahnya dari aku. Ian menanggapi dengan anggukan dan tersenyum geli. Kau masih 19 tahun, belum sempat pergi ke universitas, belum punya karir, kau. Tapi aku punya Ajusi, saut Ian. Setelah mereka lahir, kau bisa melakukan semua yang berhak kau dapatkan di usia muda, ucap Taehyung. Aku akan melihat mereka tumbuh sedikit lebih besar terlebih dahulu, baru kemudian memutuskan untuk melakukan apa yang aku inginkan. Balas Ian yang diangguki setuju oleh Taehyung. Mereka tertawa kecil bersama, kini suasana rumah terasa jauh lebih hangat.